Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika. Pengertian statistika. Statistika adalah cabang ilmu matematika yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis, interpretasi, presentasi, dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Statistik dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena alam, sosial, atau ekonomi, serta untuk menguji hipotesis atau membuat perkiraan dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang tersedia. Selanjutnya ada konsep dasar statistika. Yang pertama ada populasi dan sampel. Populasi adalah kelompok atau himpunan semua individu atau objek yang memiliki karakteristik tertentu. Contoh populasi adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar di sebuah universitas. Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang diambil untuk diteliti atau diobservasi. Contoh sampel adalah 100 mahasiswa yang dipilih secara acak dari populasi mahasiswa di universitas tersebut. Yang kedua ada variabel. Variabel adalah karakteristik yang diamati atau diukur pada setiap individu atau objek dalam populasi atau sampel. Contoh variabel dalam studi tentang mahasiswa bisa berupa usia, jenis kelamin, IPK, jurusan, dan sebagainya. Yang ketiga ada data. Data adalah nilai atau hasil pengukuran atau observasi dari variabel pada setiap individu atau objek dalam populasi atau sampel. Data bisa berupa angka, huruf, atau simbol lainnya. Yang keempat ada statistik deskriptif. Adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau meringkas data dengan menggunakan ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, atau grafik. Ukuran pemusatan meliputi mean, median, dan modus, sedangkan ukuran penyebaran meliputi range, standar, deviasi, dan variasi. Selanjutnya ada statistik inferensial, adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk membuat kesimpulan atau inferensi tentang populasi berdasarkan sampel yang diambil. Contoh teknik statistik inferensial adalah uji hipotesis, interval kepercayaan, dan analisis regresi. Dan yang terakhir ada kesalahan sampling, adalah kesalahan yang terjadi ketika sampel yang diambil tidak mewakili populasi secara acak atau tidak profesional. Kesalahan sampling dapat mempengaruhi validitas dan keakuratan kesimpulan yang diambil dari data. Baik, selanjutnya ada data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dapat diukur dalam bentuk deskriptif atau non-numerik. Data kualitatif biasanya dideskripsikan dalam bentuk kata-kata, gambar, atau simbol. Contoh dari data kualitatif adalah jenis kelamin, status pernikahan, warna rambut, preferensi makanan, dan sebagainya. Data kualitatif tidak dapat dihitung atau diukur secara numerik, tetapi dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola atau karakter tertentu dalam suatu populasi. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur dalam bentuk numerik atau kuantitatif. Data kuantitatif dapat diukur menggunakan skala interval, rasio, atau nominal. Contoh dari data kuantitatif adalah usia, berat badan, tinggi badan, suhu,
pendapatan, dan sebagainya. Data kuantitatif dapat dihitung, diukur, dan dianalisis menggunakan teknik statistika untuk mengidentifikasi pola dan tren tertentu dalam suatu populasi. Selanjutnya ada data diskrit dan kontinu. Data diskrit adalah data yang hanya dapat mengambil nilai-nilai tertentu atau terpisah, biasanya dalam bentuk bilangan bulat atau bilangan tak negatif. Contoh dari data diskrit adalah jumlah anak dalam suatu keluarga, jumlah karyawan dalam suatu perusahaan, atau jumlah bola yang dilempar dalam suatu permainan. Data diskrit dapat digunakan dan dijumlahkan, tetapi tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan desimal atau pecahan. Data kontinu adalah data yang memungkinkan terjadinya nilai berbeda-beda dalam suatu rentang nilai tertentu atau berkelanjutan. Data kontinu biasanya diukur dalam bentuk bilangan real dan dapat berupa pecahan atau desimal. Contoh dari data kontinu adalah tinggi badan seseorang, berat badan, suhu, waktu, dan sebagainya. Data kontinu dapat diukur dengan menggunakan alat ukur yang akurat, tetapi tidak dapat dihitung atau dijumlahkan seperti data diskrit. Selanjutnya ada data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya untuk tujuan penelitian tertentu. Contoh dari data primer adalah hasil survei, wawancara, observasi langsung. Data primer biasanya memerlukan waktu dan biaya yang besar untuk dikumpulkan, tetapi memberikan kontrol yang lebih besar terhadap pengumpulan data dan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang spesifik dan relevan dengan tujuan penelitian. Berikutnya ada data sekunder, adalah data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh seseorang atau kelompok lain untuk tujuan yang berbeda. Contoh dari data sekunder adalah data statistik, laporan keuangan, atau hasil penelitian sebelumnya. Data sekunder lebih mudah dan lebih murah untuk diperoleh, tetapi memiliki keterbatasan terhadap ketersediaan dan kualitas data. Baik, sekian presentasi dari saya tentang statistika. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi